Sejak pandemi, saya melihat banyak sekali ketakutan yang makin meningkat. Entah itu pada remaja, muda, dewasa, maupun yang tua. Semakin kesini, ketakutan yang dulu sangat tinggi itu juga belum hilang sampai sekarang. Ada dua hal yang memotivasi hidup manusia. Rasa takut dan rasa cinta. Ketika rasa takut mendominasi pada seseorang, pikirannya maupun hatinya tertutup. Dia melihat segala sesuatunya dalam segitiga tertutup. Bahwa kesempatan, peluang-peluang hidupnya di masa depan itu akan makin menyempit. Jadi apapun, hal sekecil apapun itu akan bisa membuat hidupnya merasa tertekan, menjadi depresi yang berkepanjangan. Beda dengan jika yang mendasarinya itu rasa cinta. Ketika rasa cintanya itu kuat, otomatis pikiran dan hatinya akan terbuka. Terbuka terhadap banyak hal dalam dirinya sendiri dulu. Terbuka terhadap dirinya sendiri, kelebihan maupun kekurangannya. Jikalau seseorang yang dominan rasa cintanya terhadap dirinya, dia akan bisa menerima kekurangan pada dirinya. Entah misalnya tubuhnya kegemukan, atau malas olahraga, entah nggak bisa menahan nafsu makan, nggak bisa menahan emosinya. Dengan terbuka terhadap kekurangan dirinya tersebut, orang akan belajar untuk menyesuaikan. Tidak dengan rasa takut, tetapi dengan penerimaan diri. Tetapi kalau yang memotivasi seseorang itu rasa takut, otomatis pikiran dan hatinya akan tertutup. Sehingga dia tidak mencintai dirinya sendiri lagi, tetapi mengkasihani diri sendiri terus menerus. Kok hidupku menderita terus, kok hidupku kok tidak beruntung, kok peluang-peluang hidupku semakin sempit, masa depanku nanti bagaimana. Itu yang terjadi. Tetapi ketika orang mencintai dirinya sendiri, dia akan terbuka dengan kekurangan dan kelebihannya. Dan demikian pun dia juga akan memandang terbuka kepada sesamanya. Misalnya seorang anak muda atau remaja, saya sehari itu kira-kira rata pasien itu mungkin kisaran 150 sampai 200 tiap hari ya. Saya praktek 23 tahun lah ya. Seorang remaja muda itu saya mendapatkan sehari dari kisaran pasien sejumlah saya tadi, itu kira-kira itu sekitar 10 orang itu takut mati atau takut bernasib buruk, penyakitnya memberat dan kemudian akhirnya berakhir dirawat inap ataupun kematian lebih awal. Ketika dia sudah mulai ketakutan, dia akan mengkasihani dirinya sendiri, si anak remaja tadi, remaja muda tadi, dan dia tidak memandang bahwa dia punya kakak yang lebih tua, punya bapak ibu yang usianya udah 50-an, bahkan kakek neneknya pun masih sehat. Dia lupa bahwa dia itu secara struktur kesehatan lebih bagus daripada bapak ibunya maupun kakek neneknya. On the day dia itu masih lebih bagus, tetapi karena ketakutan sudah mendominasi dirinya, akhirnya dia mengkasihani diri sendiri dan merasa hidupnya malang. Dan dia tidak bisa melihat dengan pikiran dan hati terbuka bahwa ketakutan itu selalu menipunya. Dia tidak lagi terbuka memandang bapak ibunya yang harusnya butuh lebih perhatian kesehatan dibanding dirinya. Apalagi kemudian ketika ketakutan itu membuatnya mencari terus penyakit, mencari terus kemudian browsing, di mana dari browsing di media internet ataupun di media-media yang populer sekarang itu, paparan tentang sebuah informasi itu terlalu singkat dan terlalu pendek, dangkal. Jadi akhirnya malah efek samping dari informasi-informasi tadi membuatnya semakin terjerumus di dalam lubang ketakutan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Akhirnya hidupnya jadi merana dan makin mudah sakit, dan itu kayak seperti lingkaran setan. Kurangnya tidur membuat dia mudah sakit, itu membuat dia semakin merana, menderita, dan akhirnya terjadi
penyakit fisik yang beneran. Makanya ada baiknya kita memutus rantai ketakutan tersebut. Takut itu wajar, manusiawi. Semua orang punya rasa takut. Saya, semua orang dari kecil, bayi sampai tua, semuanya punya rasa takut. Yang tidak benar itu memelihara ketakutan dan menambah ketakutan-ketakutan baru. Ibarat istilah yang mungkin cocok itu ternak ketakutan. Lah orang ketakutan kok diternak. Kalau mau memelihara itu hal-hal yang membuat optimis hidup, membuat semangat hidup. Jadi kurangin melihat, menonton konten negatif dan mulai cintai diri sendiri supaya pikirannya terbuka terhadap kekurangan dan kelebihan diri. Tentunya akan lebih sehat jiwa dan raga.